Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam asrafi wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya senantiasa melimpahkan karunia, taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dapat berkumpul dan menjalankan rutinitas tanpa kendala suatu apapun. Semoga kita senantiasa tetap berada dalam ridho dan lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada para penuntut ilmu dan segenap keluarga sahabat Al-Quran, yang sungkan Allah senantiasa semoga memberikan semangat untuk mencari ilmu, memfitarkan kebenaran, dan supaya kita disejajarkan oleh Allah SWT dengan mereka mencari kebenaran dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya kebutuhan kita pada ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, kebutuhan kita pada ilmu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu karena ilmu mengalahkan perasaan, mengalahkan logika, mengalahkan tren dan apa yang trending dan viral. Ketika orang beriman sebagaimana pohon yang kokoh, berakar begitu kuat menghujam ke dalam tanah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan kita sahabat Quran. Alhamdulillah, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT apapun kondisinya dan apapun keadaannya, dan sesungguhnya orang yang beriman, mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Sesungguhnya yang kita tuju adalah keberkahan. Sesungguhnya yang kita inginkan dapatkan adalah keberkahan. Sesungguhnya yang ingin memperoleh kecukupan, dan sesungguhnya kecukupan, keberkahan, dan kelapangan tidak akan mendapatkan kecuali adalah dengan melalui pintu yang dinamakan dengan syukur. Syukurnya kita dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hanya ingin kaya, kalau kita hanya ingin puas, dan kita hanya ingin bangga, maka tidak usah bersyukur. Kita mungkin akan mendapatkan kekayaan, kepuasan, dan kebanggaan. Mungkin banyak orang tidak pernah bersyukur oleh Allah SWT. Mendapatkan kekayaan, mendapatkan kepuasan, dan mendapatkan kebanggaan, tetapi sejatinya tiga perkara itu tidak bisa memberi kualitas apapun dalam kehidupan. Yang lebih tinggi daripada kekayaan itu adalah kecukupan. Yang lebih terhormat daripada kebanggaan itu adalah keberkahan. Yang lebih tinggi daripada urusan kesenangan atau kepuasan itu adalah kelapangan. Dan semoga dengan kita bersyukur kepada Allah SWT, step by step, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, Allah memberikan kepada kita kecukupan, memberikan kita kelapangan, dan mencelupi kehidupan kita bersama keberkahan. Itulah menjadi dambaan harapan kita semua sahabat Quran. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi hambanya yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dalam menjaga keistiqomahan dan ketakwaan seorang hamba, tentu interaksi dengan Al-Quran menjadi aktivitas sangat penting. Perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran sangatlah besar, sehingga berbagai cara berinteraksi dilakukan dari mulai membaca, mempelajari, bahkan hingga menghafalnya. Di sisi lain,
Allah SWT pun menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya, membaca, dan menghafalnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pengikutnya, seluruh kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa istiqomah dalam mentaati ajarannya hingga akhir zaman. Al-Qur'aniyah yang muncul setelah badai besar yang hampa adalah sebuah hikmah dari peristiwa bahwa di depan akan baik-baik saja. Begitu pula dengan kita di PTQ Maqdis, Pesantren Tinggi Quran Maqdis, yang akan menjadikan hidup kita lebih berwarna dari sebelumnya. Segenap keluarga sahabat Al-Quran yang berbahagia sekalian, ada yang mengatakan, kenapa ya? Gimana ya? Apa ya? Ketika seorang susah menghafal Al-Quran, berarti penyebabnya adalah sebuah al-maksiat yang dilakukan, atau karena kurang doa, atau karena masih kurang usahanya, dan sebagainya. Ya, itu semua betul. Akan tetapi, selain dibalik itu, semua ada salah satu faktor yang membuat kita masih kesulitan dalam menghafal Al-Quran, yaitu faktor kebiasaan. Jika kita belum terbiasa menghafal Al-Quran, maka dari itu biasanya kita diuji, masih diberikan kesulitan dalam menghafal Al-Quran karena belum terbiasa. Dan Allah ingin melihat seberapa kuat kita bertahan dalam menghafal Al-Quran. Dan juga tentu Allah pun telah menyiapkan pahala yang begitu banyak bagi siapa yang mau berjuang mati-matian menghafal Al-Quran hingga sampai akhir ayat. Dan perlu diketahui, setiap manusia ketika belajar suatu hal yang biasa akan diuji, diberikan kesulitan melakukannya karena belum terbiasa. Misalnya, ketika masih kecil, kita sedang belajar berdiri, apakah kita langsung berdiri? Ya, tentu tidak. Pasti diawali dengan kesulitan karena belum terbiasa. Lalu, ketika dulu kita mulai belajar membaca, apakah kita langsung bisa lancar baca? Ya, tentu tidak. Pasti diawali dengan kesulitan karena belum terbiasa. Dan akan seperti itu seterusnya, dan tugas kita yaitu terus berusaha sampai akhirnya kita terbiasa melakukannya. Saat kita yang awalnya tidak biasa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa membaca dan sebagainya, tapi karena sudah terbiasa, maka itu semua bukan lagi masalah yang besar. Maka menghafal Al-Quran pun seperti itu. Ketika mulai berjuang menghafal Al-Quran, biasanya akan diawali dengan kesulitan karena belum terbiasa. Tapi jika kita sudah terbiasa, insya Allah lama-lama akan mudah menghafalnya. Jarang sekali ditemukan penghafal Al-Quran langsung lancar menghafalnya, walaupun ada, mungkin sangat sedikit sekali. Jauhkah kesan dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran itu sulit karena Allah telah memudahkannya? Sungguh, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Coba renungkan bagaimana Allah SWT meyakinkan kita semua bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, baik membaca ataupun menghafalnya. Dengan mengulangi ayat yang sama hingga 4 kali, tidakkah kita renungkan seandainya kita bisa istiqomah menghafal Al-Quran dalam satu hari, dalam satu ayat atau satu barisan, niscaya puluhan surat yang kita hafal tanpa beban. Bukankah itu mudah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bagi orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali bagaikan rumah tanpa penghuni. Sekokoh apapun rumah, itu akan cepat lapuk dan rusak. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah yang ada di muka bumi ini dan orang-orang istimewa di matanya. Dan ingatlah, Allah memberikan kemudahan bagi siapa yang mau berjuang mati-matian
menghafal Al-Quran, walaupun tidak hafal-hafal atau tidak lancar-lancar, itu semua tidak akan menjadi masalah. Karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu huruf Al-Quran. Yang Astagfirullah. Langsung aja ya. Ingat satu huruf Al-Quran yang kita baca itu akan melahirkan 10 kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah SWT memberikan keimanan kepada kita yang bisa membentengi kita dari segala dosa serta bisa mengumpulkan kita di akhirat di dalam jannah firdausnya. Kita berasal darinya dan kembali kepadanya. Rabbana ablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal iradah. Ada 2 pesan untuk kita semua dari ayanda kita dan Abalaj. Nah, yang pertama, layanilah Al-Quran dengan kemampuan kita yang amat terbatas, maka Al-Quran akan melayani kita tanpa batas. Tilawah capek, ziyadah terengah-engah, merojaah suara terserak-serak basah, itu suatu yang rasa normal. Di dunia memang tempatnya capek, kelak akan terbayar di surga. Insya Allah jika kita ikhlas karena Allah. Yang kita harus catat adalah banyak dari kita yang rela capek bekerja selama 24 jam, 29 hari, tapi pas gajian hilang penatnya. Sebelum meranjak ke tempat masing-masing, yuk kita semboyan penghafal Al-Quran. Semboyan hafal Al-Quran. Kemarin kita sudah merangkul teman sampingnya, dan kemarinnya lagi kita sudah merangkul bibir kita, dan hari ini kita merangkul hati kita dengan mengusap dada kita. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Saya penghafal Al-Quran, menjunjung pikiran baik, perkataan baik, dan perilaku baik. Saya penghafal Al-Quran, menolak seluruh pikiran buruk, perkataan buruk, dan perilaku buruk. Alhamdulillah Rabbil alamin. Takbir. Dan hari ini, ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Sabtu, hari malam Minggu, dan hari santri. Hari Santri Nasional. Oke. Dengan itu berarti kita mendoakan diri kita. Jangan nyanyi. Itu PR buat Ustadz Ferry. Oke, karena Hari Santri Nasional, kita doakan kepada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami petunjuk untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami petunjuk untuk meningkatkan kualitas ibadah kami, kualitas iman, dan kualitas takwa kepada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami petunjuk dan kemampuan untuk meninggalkan tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami yang tidak Engkau sukai. Bimbinglah kami mengerjakan kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, padamkan lagi rasa sabar kami, perluaskanlah lagi rasa syukur kami, dan perkuatkan lagi hati dan bahu kami.
Jadikanlah kami seikhlas-ikhlasnya di atas segala apa yang Engkau hendaki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kayakanlah kami serta berkahilah harta yang ada di tangan kami, lapangkanlah rezeki kami, karunialah kami kesejahteraan hidup kami di dunia dan akhirat, dan lindungi kami dari siksaan api neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah kami, lindungilah kami dari penyakit, wabah atau bala apapun, dan sembuhkanlah penyakit yang ada pada diri kami, termasuk penyakit batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kemampuan untuk memikirkan, menyadari, dan menyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami mohon pertolongan dan perlindungan dari sifat ria, takabur, dusta, kikir, dan kebodohan selama ini dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Aku berlindung padamu dari hati yang lemah. Aku berlindung dari kembalikan ke umur jelek. Aku berlindung padamu dari musibah dunia dan akhirat. Dan aku berlindung padamu dari siksaan kubur. Rabbana afina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari saya. Bila ada kata atau kalimat yang kurang tepat, penyampaian itu khilaf dari saya sendiri. Kebenaran datangnya milik Allah SWT. Dan selamat malam. Istirahatkan tubuh ini, muhasabahkan diri, dan menjalankan kembali aktivitas dengan CSPGA. Ceria, semangat, fighting, gambate, horas. Selamat Hari Santri Nasional. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.